Oke, jumpa lagi dengan channel Bengkel Jadi-Jadian. Kali ini saya coba untuk menginformasikan seputar odometer ya. Di sini tepatnya untuk MID Evalia khususnya. Evalia yang tipe Matic ya. Pemetik. Jadi di sini kalau bisa dilihat ada P. Kalau saya masukkan ke ini reverse, mundur, netral. Nah, jadi untuk odometer ini semua yang di MID sini diaturnya melalui ada tombol 2 sini ya. Ada tombol 2 kanan dan kiri. Nah, ini ada trip ini. Sebenarnya kalau kita klik ini untuk mengubah trip yang B, kita pencet sekali ke trip A, kita pencet lagi B. Jadi kalau untuk trip yang sebelah bawah ini, pencetnya ini ada tulisan trip di sini kalau kelihatan ya. Nanti saya coba zoom. Terus yang sebelah kiri ini adalah lebih ke menu semua MID ada di sini. Kayak misalkan ini kebetulan bensin saya belum diisi ya, sampai benar-benar nol nih, benar-benar nol. Tapi begitu dia hilang, sebenarnya kalau saya patokannya adalah kalau udah ujung sini, ini saya langsung pencet ini yang lama supaya di sini berubah jadi nol. Nah, dari nol ini sebenarnya kalau kita menggunakan AC bar di sini udah hilang, kita menggunakan AC di sini sekitar maksimal itu 54, 53 ya, cari amannya 50 km itu masih bisa. Kalau bener-bener di perjalanan jauh terus kena macet atau apa di sini udah hilang, ya harus bisa mengestimasi dari sini nih. 15 ini saya udah dari hilang bar bensin ini udah 15 km saya, jadi masih ada sekitar 40 kilometeran lagi lah saya, karena saya kalau udah hilang bar ini saya tidak menggunakan AC, jadi paling enggak masih ada sekitar 45 sampai 50. Karena kalau begitu hilang di sini kita buat 0, tripnya itu bisa sampai 60 km per jam. 60 km ya, 60 km lah patokannya. Karena kalau 60 saya pernah sampai benar-benar mati. Saya coba karena untuk untuk informasi saya juga lah. Sampai berapa sih ini? 64 km dari sini hilang. Di sini 64 km mau ke 65 km itu mati. Mesin mobil dedet tiba-tiba mati 64,8 kalau nggak salah sini. Gitu. Tapi dengan asumsi kita mainnya di bawah 2000 rpm terus ya. Jadi kayak misalkan contoh ini warning nih, kalau pencet ini sekali, nah ini kan hilang nih. Nah ini saya kilometer per liternya itu dapat 10,5. Ini dengan menjaga ke rpm maksimal itu 2000. Jalan terus dari jauh, kira-kira udah ada polisi tidur atau ada kemacetan, ini dari jauh kita udah lepas gas aja, nggak berhenti mendadak, ngerem gas yang seperti itu sih. Begitu, itu estimasi bisa mencapai 65. Nah, balik lagi ke tombol yang sebelah kiri ini, dia untuk MID-nya semua informasi di sini nih. Nah, time-nya berapa waktu perjalanan, terus kilometer sudah ditempuh berapa sejak kita reset ya. Terus ini range-nya. Nah, ini semua menu di sini nih. Begitu kita klik-klik begini, nah ini semua muncul menu fitur-fiturnya. Tapi kalau kita mau mindahin ini, begitu muncul di setting, ini kita cukup putar nih, putar ke kanan, putar ke kiri, ke atas. Kalau putar ke kanan turun. Nah, kalau putar ke kanan terus dia akan, kalau menunya nanti banyak akan turun terus gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke detail ya. Nah, ini setelan semua nih, back itu ke balik lagi belakang. Kalau alert ini untuk lebih ke fungsi untuk, nah ini ya, alert itu pengingat
kalau misalkan kita waktu mau berapa lama kita menyetir. Terus ada speed. Kalau speed ini bisa kita, jadi untuk memilih ini kita tinggal klik ya. Kalau misalkan kita udah speed nih, udah kita puter terus ke arah speed, ini tinggal dipencet aja. Nah, masuk ke menu nih. Ini kita bisa setting mau berapa nih speednya. Kalau misalkan udah 100 km di sininya kita udah dari speednya udah 100 km per jam, dia akan bunyi nih. Tit, 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 seperti itu. Gitu. Jadi limiter ya ininya ya. Limiter untuk kita pengingat. Seperti itu. Saya belum setting sih ini kemarin. Coba saya setting 110 ya. Nah, ini tinggal diputar-putar aja nih. Kalau back ke kiri, puternya terus klik lagi. Nah, naik tuh idling speednya mau berapa dia settingnya gitu tuh, 10 menit apa berapa, back terus alert. Nah, ini untuk maintenance-nya kayak misalkan kita pergantian oli filter, terus ban dan lain-lain, masuknya ke sini pengingat aja. Kalau nah, enaknya adalah sebenarnya kalau kita ganti oli sebenarnya udah nggak perlu pakai yang kertas-kertas, catatan, tulis tangan gitu sih. Kita tinggal ngaturin aja, masuk ke engine oil, kita klik lagi. Nah, di sini nih. Kayak saya ngesetnya di sini 10.000 nih. Ngesetnya 10.000 nih. Tapi sebenarnya ini jangan sampai 10.000 ya. Kemarin kayaknya diputer buat contoh itu deh. Ini saya setting coba 7.000. Jadi klik tinggal putar-putar aja ya. Terputar. Nah, ini saya 5.000. Nah, ini udah kemarin ganti oli, ini terakhir saya udah menempuh 1.600 nih. 1.627. Itu ini reset. Kalau nanti misalkan kita mengganti oli, kita cukup reset aja. Jadi nol lagi, jadi nggak perlu catatan kertas seperti itu sih. Ini setting untuk berapa kilometer kita mau pergantian oli. Gitu. Kalau ini oil filternya juga sebenarnya tinggal ngikutin berapa kali. Kalau saya sih 2 kali tiap pergantian oli itu selalu ganti oil filter. Jadinya oil filter itu saya ganti, jadi nggak perlu pengingat ya. Kayak ban juga sebenarnya ya kalau di Indonesia sih sebenarnya kayak khususnya saya ya sampai kalau perlu berkelihatan fisik aja, dari kelihatan halus, syukur-syukur bisa kelihatan benang malah lebih irit, tapi itu tidak ini ya, safety ya bisa. Nah, ini fungsinya untuk tombol-tombol, karena banyak memang yang bertanya sih, sini kadang suka muncul MI di sini begitu misalkan ganti oli sudah waktunya, dia akan muncul seperti ini nih, gambar oli kelihatan ya, detail ini gambar oli ini akan kelihatan dia. Gambar oli ini akan kelihatan. Kalau misalkan kita setting untuk oli filter oli, dia juga akan muncul nih di sininya ada gambar oli filter. Kalau di setting ya, jadi kalau pengecekan MI di sini semua dari sebelah kiri sini nih, kecuali yang trip bawah dia ngaturnya dari sini nih. Kalau yang trip sebelah kanan ini tombol nggak bisa diputar-putar ya, cuman bisa dipencet-pencet aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi sementara itu yang mungkin bisa saya informasikan untuk sedulur-sedulur semua. Jadi untuk menghindari ada pengguna Evalia yang memang tiba-tiba dia baru beli seminggu 2 minggu tahu-tahu muncul di sini nih. Sering banget pertanyaan di grup FB atau di grup FB lah lebih tepatnya. Kebetulan saya juga masuk komunitas Nissan Evalia Community, di FB-nya juga ada. Di sini sering muncul nih. Gitu. Jadi pengguna baru biasanya muncul, kok ada fungsi oli gitu ya. Jadi mau matic, mau manual itu, kalaupun dia di bawah 2013 ke atas, dia di sininya akan sama seperti ini nih. Cuman kalau 2013 ke bawah kalau nggak salah dia masih monokrom ya. Tapi fungsinya sama semua, sama. Terus indikator muncul si olinya itu juga sama dia. Cuman bedanya ini aja nih, udah putih, udah ini. Kalau yang itu monokrom dia. Warnanya orange kalau nggak salah lampunya. Gitu, untuk fungsinya sama. Seperti itu. Terus kalau yang manual juga yang 2013 ke atas ini nggak ada
tulisan indikator parkir, terus di drive D1 2 itu nggak ada kalau manual, gini doang. Oke, sekian dari saya sedulur-sedulur, supaya informasi ini bisa bisa mencerahkan gitu. Jadi biar bisa mencari langsung di media-media sosial, khususnya YouTube, bagaimana menghilangkan indikator di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Evalia.